Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkal alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Ada dua hadis yang diriwayatkan oleh dua imam yang berbeda. Satu disampaikan oleh Imam Bukhari rahimahullah, dan yang kedua disampaikan oleh Imam At-Tirmidzi. Namun kalau kemudian kita simak kedua hadis ini, ternyata ada ikatan, korelasi yang sangat luar biasa di antara keduanya. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dikatakan bahwasanya dari seorang sahabat yang bernama Sa'ib bin Yazid radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Dhahabat bi khalati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Pernah suatu hari bibi saya pergi bersama dengan saya menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ketika di hadapan Nabi, faqalat, bibi saya mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna ibna ukhti waja." Rasul, keponakan yang saya bawa ke hadapan Anda hari ini, saat ini, detik ini, sedang dalam keadaan sakit. Di hadis yang lain dikatakan sakitnya sakit kaki. Lalu kemudian ikhwan fillah, bibinya mengatakan, "Ud'ullaha lah." Bisa enggak Rasul engkau doakan keponakanku ini? Lalu kemudian kata Sa'ib bin Yazid ikhwan fillah, "Famasaha bi ra'si. Fada'ali bil barakah." Lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang kepalaku, mengusap-ngusap kepalaku. Wada'ali bil barakah, dan mendoakan aku agar aku dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian singkat cerita, ikhwan fillah, Sa'ib pun kemudian bangun dari tempat duduknya lalu melihat ke pundak Nabi SAW, dan ternyata beliau mengatakan, "Aku melihat di antara dua pundak Nabi ada stempel kenabian." Ini hadis yang pertama ikhwan fillah rahimakumullah. Di hadis yang kedua yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, masih berkenaan dengan seorang sahabat yang bernama Sa'ib bin Yazid, yang tadi menceritakan tentang kisahnya di riwayat Imam At-Tirmidzi. Riwayat ini disampaikan oleh seorang tabi'in namanya Ja'ad bin Abdurrahman. Kata Ja'ad bin Abdurrahman, beliau mengatakan, "Ra'aitu Sa'ib." Saya pernah melihat seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ib bin Yazid. Yang saat itu kata beliau usianya 94 tahun. 94 tahun, usia yang sangat luar biasa. Lalu kemudian kata beliau, kata Ja'ad ini, "Dan saya ketika melihat Sa'ib bin Yazid, ja'dan mu'tadilan." Ternyata tubuhnya masih kokoh, masih tegap, masih kuat, enggak bongkok, enggak lemah, ikhwanu fillah rahimakumullah. Lalu kemudian Sa'ib mengatakan kepada kami, "Kalau yang kurasakan saat ini dengan masih kokohnya tubuh saya, masih kuatnya diri saya, masih tajamnya penglihatan saya, dan masih kuatnya pendengaran saya, ini semua," kata beliau, "dikarenakan doa Nabi SAW. Dulu," kata beliau, "saya pernah berangkat bersama bibi saya menghadap Nabi SAW. Kemudian bibi saya mengatakan kalau keponakannya sakit, lalu kemudian Rasul mendoakan keberkahan kepadaku." Ikhwanu fillah rahimakumullah, dua hadis ini kalau kemudian kita renungi tentunya akan banyak pelajaran yang bisa diambil. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan. Tentang apa? Tentang dahsyatnya sebuah keberkahan ketika dia nempel dalam kehidupan kita. Tentang hebatnya manfaat berkah dari Allah ketika dia menghampiri dalam perjalanan hidup kita. Ternyata di antara keberkahan maknanya adalah as-sihah.
Padahal tadi bibinya Sa'ib datang minta didoain agar sembuh. Tapi Nabi nggak mengatakan, ya Allah sembuhkan dia. Bukan. Tapi ya Allah berikan keberkahan kepadanya. Kenapa? Karena keberkahan ketika nempel di sedikit akan mencukupkan. Keberkahan ketika nempel di banyak akan memberikan manfaat kepada banyak orang. Keberkahan akan membuat sesuatu yang tidak kita sukai menjadi indah. Keberkahan ikhwan fillah rahimakumullah. Sangat penting. Sangat penting ikhwan fillah. Maka sangat wajar kalau kemudian kita pun sebagai orang-orang yang mengaku sebagai umat Muhammad untuk terus berusaha, berupaya agar bisa meraih keberkahan ini ikhwan fillah dalam langkah-langkah kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa barakallahu fikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.